Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini bersama saya Salda Wiba, kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya tentang fikih klasifikasi makanan halal dan haram, kali ini dengan submateri hewan yang halal dan haram. Nah, sebelum mulai menyimak video pembelajaran ini, kita baiknya awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam video ini, yaitu peserta didik mampu memahami klasifikasi hewan yang halal dan haram agar selektif memilih makanan yang halal dan baik atau thayyib serta menerapkan perilaku hidup sehat. Jadi, melanjutkan video sebelumnya yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah pengertian hewan yang halal dan haram, jenis dan contohnya, dalil yang menguatkan, serta adab ketika makan dan minum. Pembahasan yang pertama, klasifikasi hewan yang halal. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan hewan yang halal? Yaitu hewan yang boleh dikonsumsi bagian anggota tubuhnya menurut syariat Islam. Lalu, apa saja jenis hewan yang halal itu? Yang pertama adalah hewan ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam. Mereka merupakan hewan ternak yang halal, baik dagingnya, susunya, telurnya, lemaknya, bulunya, kulitnya, dan lain sebagainya. Adapun hewan ternak yang seperti babi itu haram karena dilarang dalam Nas. Yang kedua adalah hewan sebangsa belalang, seperti belalang kayu, belalang sembah, belalang hijau, dan spesies belalang lainnya. Bahkan bangkainya pun halal walau tanpa disembelih. Yang ketiga adalah hewan hasil perburuan, seperti kijang, kelinci, dan ayam hutan adalah halal selama jelas matinya karena sengaja diburu dengan alat atau hewan pemburu. Yang keempat adalah hewan yang hidup di laut atau di air. Baik dalam Al-Quran dan hadis Nabi, hewan yang tinggal di laut atau air adalah halal, baik yang ditangkap maupun sudah menjadi bangkai, kecuali yang mengandung racun atau membahayakan. Dan yang terakhir adalah kuda. Kehalalannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk memakan kuda dan melarang memakan keledai peliharaan. Pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi hewan yang haram. Apa kalian tahu apa yang dimaksud hewan yang haram itu? Yaitu hewan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat. Jenis-jenisnya perlu dipahami, di antaranya yang pertama, hewan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Ayat ini melarang beberapa hewan yaitu bangkai, babi, dan lain-lain yang menjadi sebab hewan menjadi bangkai. Yang kedua adalah hewan buas bertaring kuat seperti singa, anjing, buaya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah burung berkuku tajam seperti raja wali, burung hantu, kakatua, dan lain-lain. Yang keempat adalah hewan yang disembelih untuk sesajen, baik untuk berhala, makhluk halus, atau pohon keramat. Hal ini dilarang karena mengandung kesyirikan, sekalipun penyembelihannya dibacakan basmalah. Yang kelima adalah hewan yang disembelih tanpa membaca basmalah. Yang keenam adalah hewan yang diperintah untuk dibunuh, seperti ular, gagak, tikus, anjing gila, dan elang. Hal ini karena mereka adalah hewan-hewan yang membahayakan. Yang ketujuh adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, lebah, burung kutut, dan burung syurot. Hal ini karena tidak boleh dibunuh, artinya tidak boleh dimakan.
Yang kedelapan adalah hewan yang hidup di dua alam seperti kura-kura, penyu, dan katak karena alasan menjijikkan dan membahayakan. Yang kesembilan adalah keledai jinak atau keledai kampung. Begitu juga dengan peranakannya dengan kuda atau disebut bingol. Dan yang terakhir adalah jalalah atau hewan yang gemar memakan kotoran. Itu tadi adalah klasifikasi hewan yang halal dan haram. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adab ketika makan dan minum. Adab ketika makan dan minum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum menyantap hidangan. Di antaranya, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan. Yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Yang ketiga, makan dan minum secara teratur, pagi, siang, dan sore. Yang keempat, makan sambil duduk di tempat yang nyaman. Dan yang terakhir, mencuci tangan agar bersih dan sehat. Dan yang kedua adalah adab ketika menghadapi hidangan. Di antaranya, 1. Menggunakan tangan kanan. 2. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. 3. Mengecilkan suapan dan mengunyah makanan sampai halus. Keempat, tidak makan dan minum terburu-buru. Dan yang terakhir, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Itu tadi penjelasan yang dapat kalian pelajari di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri video kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya Selda Habibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.